Supi melakukan makarnya terhadap dakwah Sunnah Salafi dengan melakukan muktamar di CES-nya dengan mengeluarkan keputusan yang sepihak terhadap Salafi. Mau tahu bagaimana kelanjutannya dari pembahasan kali ini? Silakan teman-teman sekalian tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada hari ini kita akan menjawab keputusan batil yang dilakukan oleh pihak Sufi di CES-nya. Tidak bisa ditutup-tutupi kebencian dan permusuhan kaum Sufi kepada dakwah Ahlussunnah Salafi yang mereka gelari kaum Wahabi. Teman-teman sekalian, pada hari Kamis 24-26 Zulqa'dah tahun 1437 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 26-28 Agustus 2016 di Grozny, ibu kota CES-nya, negara bagian Rusia, digelar muktamar yang digelar kaum Sufi dengan dukungan komunis dan Syiah yang bertajuk Siapakah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam muktamar tersebut dibahas penjelasan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah, fikih, dan akhlak serta dampak penyimpangan darinya. Muktamar tersebut dihadiri oleh Grense Al-Azhar dan para undangan pilihan dari kalangan tertentu, sekitar 200 ulama dari beberapa negara, dan sengaja tidak mengundang para ulama Ahlussunnah dari kalangan Salafiyah yang tersebar di seluruh dunia, khususnya dari Arab Saudi. Yang sangat mengherankan dari muktamar ini, teman-teman sekalian, sama sekali tidak menyinggung tentang problematika umat Islam yang sedang dihadapi, kemudian mencari solusinya, diantaranya dengan membangun persatuan umat dengan kembali merajut persatuan kaum muslimin yang terkoyak akibat banyaknya kelompok di tubuh kaum muslimin, dan masing-masing kelompok saling membanggakan kelompoknya masing-masing serta saling bertikai antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Malah muktamar ini diselenggarakan oleh orang Sufi ini justru semakin mencabik-cabik persatuan kaum muslimin. Dalam muktamar ini diadakan di negara bagian Rusia, di mana Rusia bersama Iran sedang menghancurkan negeri-negeri Islam, membantai Ahlussunnah baik mujahidin maupun Suriah maupun sipil di Suriah. Sungguh ironis sekali. Muktamar ini diadakan di saat Iran menggantung secara massal para aktivis Ahlussunnah dan melancarkan permusuhan terhadap seluruh Ahlussunnah atas nama Wahabisme dan radikalisme. Muktamar ini diadakan pada waktu Saudi Arabia, negeri Ahlussunnah pengikut mazhab Imam Ahmad, itu sedang menghadapi makar dari Syiah, liberalisme, dan komunisme, di waktu Saudi menghadapi ekspansi dan terorisme Syiah di Yaman, Suriah, dan Irak. Dalam hasil akhir muktamar Sufi di CES-nya, mereka menyatakan bahwa hasil akhir dari muktamar kaum Sufi tersebut membuat kesimpulan bahwa ajaran Islam yang sesuai sunnah, yang moderat, yang adil, yang baik hanyalah mereka yang ikut dalam muktamar tersebut, yaitu yang diwakili oleh sebagian kaum Sufi Tarekat, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Di sini teman-teman sekalian, mereka mewakili diri mereka sendiri. Sementara Ahlussunnah yang mereka sebut dengan Wahabi yang konsisten dengan sunnah Nabi, para sahabat, dan tabi'in dikeluarkan dari istilah Ahlussunnah oleh pihak mereka, maka terjadilah kecaman dari para ulama terhadap muktamar CES-nya. Muktamar CES-nya yang disambut gembira oleh kaum Sufi dan Syiah ternyata mendapat kecaman dari Ketua Persatuan Ulama Islam Internasional dan para ulama lainnya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengecam keras muktamar CES-nya. Beliau selaku Ketua Persatuan Umat Islam Internasional, Yusuf Qaradawi merasa aneh dengan hasil muktamar Ahlussunnah ini. Hal itu dikarenakan hasil dari muktamar tersebut telah mengeluarkan Ahlul Hadis dan Salafiyin dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dalam komentarnya, Yusuf Al-Qaradawi sebagai Ketua Persatuan Ulama Islam Internasional menolak dan mengecam Bayan Fitomi konferensi CES-nya, sehingga beliau pun cenderung setuju bahwa konferensi CES-nya adalah konferensi Diror, yaitu dianalogikan pada Masjid Diror di zaman Nabi yang bertujuan memecah belah kaum muslimin dan menjerumuskan mereka pada pertikaian. Selanjutnya kecaman keras dari ulama Suriah, yaitu Syekh Quraim Raji, Syekhul Qura Syam atau Suriah, dengan tegas menyebut peserta muktamar CES-nya adalah budak Putin dan Syiah. Berikut bantahan keras atas muktamar CES-nya dan terhadap pesertanya oleh Syekh Quraim Raji, Syekhul Qura Syam, yang diunggah di YouTube. Syekh Quraim Raji berkata, 1. Kalian anggap diri kalian bagian dari Ahlussunnah, padahal kalian budak Putin dan Syiah. 2. Sorban kalian menjadi simbol Islam palsu dan sesat, sekaligus menjadi representasi Putin, Rusia, terorisme, dan Syiah Alawiyah.
Ketiga, kalian menganggap diri kalian sebagai ulama dan saya tidak melihat pun satupun seorang alim di antara kalian, demi Allah. Yang keempat, kalian menyerang khulafa atau khalifah. Yang empat, para pemimpin Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim demi belas kasihan Bashar dan Putin. Yang kelima, Ahlussunnah berlepas diri dari muktamar CES-nya dan siapapun yang terlibat karena tidak layak menjadi representasi Islam. Justru mereka menjadi representasi Putin dan Syaitan. Yang keenam, Rusia sangat memusuhi khilafah dan Islam. Putin orang-orang yang berpegang teguh pada identitas salibnya, sementara kalian berlepas diri dari agama kalian. Yang ketujuh, kalian dukung Putin yang membunuhi rakyat Suriah, di manakah Islam kalian? Yang kedelapan, saya harus berkata apa lagi tentang kalian? Dalam kaidah fikih disebutkan siapapun yang mendukung kekafiran maka ialah kafir. Yang kesembilan, Malaysia mengumumkan Syiah keluar dari Islam. Apakah mereka lebih bernyali dari kalian? Semoga Allah jaga Malaysia dan ulamanya. Yang kesepuluh, kalian telah menipu manusia dengan dua hal, sorban dan perbuatan kalian. Yang kesebelas, jika kalian inginkan ketenaran, ketahuilah iblis jauh lebih tenar dari kalian. Selanjutnya, kecaman keras juga datang dari Syekh Usama bin Su'ud. Berkata Syekh Usama bin Su'ud, maka sungguh jauh hasil muktamar ini yang dipenuhi dengan kedunguan dan kebenaran, yaitu menganggap tiga kelompok Ahlul-Bid'ah yaitu Sufiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah semuanya termasuk dalam Ahlussunnah. Sesungguhnya ini perkara yang menakjubkan. Muktamar CES-nya merupakan upaya menghidupkan kebid'ahan dan hawa nafsu. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, maka silahkan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.